tetap konsisten karena apalagi terkenal dengan Ion, mereka mempunyai Ion tubuh yang cukup bagus. Wow, sangat luar biasa dan tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita menuju ke match kedua kita di malam hari ini. Ini dia Irajal, selamat menyaksikan. Let's go, ini dia map sejuta umat, di mana map yang bakal dimainkan Irangel yang pertama. Tentunya semua player yang bermain PUBG Mobile paling pertama pasti mereka menyentuh di map Irangel ini. Ya, itu dia yang menjadi sangat menarik, tapi sangat disayangkan tim yang tadi kita sempat bahas, Reski Boga, Ion, yang kemarin mendapatkan WWCD di Irangel pertama, di match yang kedua tidak bermain untuk match kali ini karena Ion berada di grup C. Berarti harusnya mereka tidak bermain karena tanpa grup C untuk match kita di match yang kedua malam hari ini. Berarti Yasnaya akan diisi oleh Dewa United, mungkin karena Dewa United biasa berada di Monstelber. Ternyata tidak, Dewa United tetap menuju ke area bawah. Dua pemain mereka di bawah dari Yasnaya. Kenot juga tetap menuju ke MSG. Kayaknya Dewa United ini sedikit trauma dari kejadian di match sebelumnya. Mereka mencoba-coba untuk mengisi tempat yang kosong, tapi ada juga yang kepikiran sama. Ini sebenarnya Dewa United sudah menyadari soal hal tersebut mengenai Ion tidak bermain, otomatis Yasnaya kosong. Tapi tetap mereka tidak mau mengambil Yasnaya, mereka tetap ke kampung mereka itu antara Stalber dan juga Kameski. Kameski ini kalau mau dibilang juga ada kepanjangannya Mas Hansky. Apa tuh? Kampung Reski. Kampung Reski, bagus. Kampung Reski. Sangat luar biasa. Cukup jauh ya kampungnya ya? Ya jauh sekali. Tidak berada di tengah, tapi berada di circle. Nah itu dia, hati-hati. Apakah Kameski bisa menjadi last circle? Kayaknya agak sedikit sulit ya. Ya, dan menarik juga kalau kita melihat untuk circle kali ini benar-benar sama persis circle-nya. Seperti saat Ion mendapatkan WWCD kemarin, circle pertama di match yang kedua. Sama persis kayak gini Reski Boga bentuknya. Betul. Dan nanti akan kita lihat circle-circle selanjutnya menuju ke area mana. Kalau kemarin sih berakhir di area bawah dari Severny. Oh, betul sekali. Yang tersisa Boom, Bonafide, dan juga Ion. Ya, ada Hexas. Ada Hexas, betul. Dari Boom. Dan akan kita lihat juga ini dia pemain-pemain dari EVOS Reborn. Turun dengan cepat mereka, mengambil kendaraan, pastinya ingin menyambung nasib mereka untuk match kali ini. Menuju ke area kampung halamannya, berada di kiri bawah. Very Pierre, akan kita lihat apakah sampai menuju ke area tersebut karena nyambungnya cukup jauh. Itu dia, dan kita melihat juga di area sisi lain dari Void. Seperti biasa, mereka mengambil daerah Miltah yang dari awal tidak pernah ada gangguan. Mereka cukup nyaman melakukan looting dari awal sampai akhir, tidak adanya gesekan dengan tim-tim lain. Dan ini dia, Genesis Dogma juga seperti biasa, ketika garisnya itu di atas daerah Georgepool, otomatis mereka turun juga di ujung-ujung mencari kendaraan untuk bisa rotasi ke kompon mereka, yaitu di Primors. Dan saat ini mereka kembali berhasil juga mendapatkan kendaraan cukup baik, tapi juga mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan looting di daerah Primors karena kita ketahui circle-nya di bagian atas kanan. Ya ini dia, sebenarnya Genesis Dogma juga memiliki catatan buruk saat mereka bermain di sebuah turnamen bersama dengan EVOS Reborn karena dua tim ini memiliki area looting yang berdekatan, EVOS Reborn dan juga pemain-pemain dari Genesis Dogma di kiri bawah dari map Irangel. Terakhir kita melihat dua tim tersebut berada di satu turnamen adalah di PMPL saya, dan saat kita melihat di PMPL saya, Genesis Dogma seakan kehilangan lagi-lagi dari magis mereka karena terganggu terus oleh EVOS yang deket banget sama mereka di Very Pierre. Yes, betul sekali. Apakah obat mereka sudah habis atau bagaimana? Karena hashtag mereka itu Gak ada obat, ya. Dan tentunya mereka harus mencari tambahan stok lagi buat mereka biar bisa memboosting mereka lagi. Karena kalau melihat GD itu sekarang sudah bagus. Tapi di minggu pertama kali ini kita melihat bahwa GD masih belum bagus dalam berotasi. Selalu ada pertemuan terus yang terjadi. Kemarin di hari pertama itu mereka terus bertemu dengan Bigetron juga. Dan itu dia menjadi pukulan besar buat mereka, bertemu di mana semua tim masih cukup lengkap. Mereka pulang di posisi belasan juga. Dan mereka belum bisa untuk memanfaatkan sebaik mungkin. Tentunya hari ini mereka harus bisa lebih membaca lagi, lebih baik lagi, agar rotasi mereka tidak terjegal. Ya, apalagi kita sudah melihat alumnus PMGC, Bigetron, Red Aliens dan juga Genesis Dogma untuk sementara waktu skornya 2-0 Reski Boga. 2-0. Terakhir tadi saya menyambung obrolan yang tadi saat EVOS dan juga Genesis Dogma berada di PMPL saya. Di Liga saja Genesis Dogma berada di posisi 15, EVOS Reborn berada di posisi yang kedua. Sangat jomplang sekali posisi mereka dua tim ini. Sehingga ini juga menjadi warning sebenarnya untuk Genesis Dogma Kids. Di season yang keempat mereka berhasil jadi juara tanpa adanya pengganggu di Very Pierre, tanpa adanya EVOS Reborn di sana. Saat ini ada sedikit perubahan yang harus cepat diadaptasi oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma itu sendiri. Apalagi mereka juga datang
tanpa adanya perubahan di dalam timnya. Nah, Ini itu tim dia. kemarin dibawa lagi sekarang, padahal banyak tim yang sudah merombak rosternya. Betul sekali, merombak-rombak roster, dan kemarin ada juga yang unik. Ada beberapa tim yang sudah mulai menyadari dan memanfaatkan sebaik mungkin itu. Kita melihat permainan dari Boom. Walaupun Boom tidak bermain di match ini, tapi kemarin Boom sudah mulai bermain dengan split 2-2, bahkan itu berjauhan. Ya. Kalau di Irangel, duanya di Sarki, duanya di Severny. Kalau di Miramar kemarin itu kita lihat duanya di El Pozo, duanya itu di Ruins. Itu sangat jauh dan cukup berani keputusan, dan mereka berhasil 2 kali masuk dalam top 3. Ya, padahal itu sangat bertolak belakang di area selatan dan utara ya. Iya. Dan sangat jauh sekali jarak dari 2 kota tersebut. Akan kita lihat nanti di match-match setelah ini, Boom akan terus bermain. Apakah kembali split tersebut akan dimainkan oleh tim Boom? Ini adalah tim Boom generasi kesekian kalinya, karena Iya, betul. Boom merupakan tim yang seringkali berganti-ganti roster, tapi Fokker tetap ada di sana. Betul, Boom yang sudah punya banyak ledakan terus ya. Jadi ya tentunya mereka harus kembali menemukan ledakan baru lagi mereka untuk bisa, wah benar-benar ini Boom nih bos. Dan tentunya saja kita juga melihat dari Alter Ego sudah mulai terlihat permainan mereka yang cukup baik tadi di game yang pertama, berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka, di mana kita tahu sekarang di Alter Ego itu Poundbeat yang lagi benar-benar wangi sekali. Ini dia lagi-lagi pemain yang didatangkan dari Boom, tim yang juga tadi sempat kita bahas sekilas. Poundbeat, pemain yang juga sangat luar biasa, berlabel Platnas, kemarin sempat mendapatkan ilmu yang sangat-sangat mahal saat dia tergabung dalam Platnas. Dan juga kalau kita lihat Alter Ego Limax sebenarnya melepas seorang Spawn, tapi terlihat mereka saat ini tidak kehilangan aura Spawn sama sekali. Dan saat ini kita lihat juga ada sebuah fight yang terjadi. Point tiba-tiba datang ke compound dari seorang Liquid dan menjadikan confirm elimination. Elimination pertama didapatkan Point di match kali ini. Pertemuan terjadi lagi untuk kesekian kali. Ini dia, jodoh selalu bertemu. Point sudah terlihat beberapa kali mereka selalu bertemu dengan Bigetron di rotasi mereka awal-awal. Dan ini menjadi pukulan besar, sering terjadi. Bigetron selalu tertangkap terlebih dahulu. Dan saat ini kalau di Irangel lagi, kalau Bigetron benar-benar tidak berhasil memaksimalkan, otomatis mereka bakal terbalap lagi. Ya. Sebenarnya hal ini sering diungkapkan juga oleh beberapa analis. Eldoge sempat mengatakan kalau memang harus ada sebuah perubahan, tidak boleh terus textbook. Dan kalau kita lihat dari gerakan Point tadi, mereka kayak udah tahu di mana posisi dari pemain-pemain Bigetron. Selalu di rumah tersebut Liquid berada, sehingga mereka langsung tabrak 3 orang, pede sekali, dan mereka udah siap untuk fight. Bukan kelihatan kayak kaget kalau ada orang. Betul. Mereka kayak udah tahu di situ udah pasti ada orang. Sudah pasti. Dari gerakannya terlihat seperti itu. Iya, betul sekali yang seperti Sanskui katakan, kalau masih dengan textbook otomatis tim-tim sudah bakal mengetahui di lembaran ini dia bakal bergerak. Di lembaran berikutnya dia bakal berotasi. Di lembaran berikut ini dia bakal touchdown. Nah, itu yang sudah benar-benar dibaca oleh Void. Pergerakan begitu baik juga mereka terlihat ya. Void itu sekarang bergerak langsung rame-rame. Tidak satu-satu. Jadi itu berhati-hatilah buat tim-tim yang lagi melakukan split. Tertangkap langsung menjadi makanan buat Void. Sebenarnya hal ini sudah berulang kali terjadi antara Bigetron Red Alliance dan juga Void. Dimulai rivalitas mereka dari PMPL season yang ketiga, karena Void juga sudah mulai turun di area Milta dari season yang ketiga saat Void masih generasi pertama mereka. Saat itu masih ada pemain-pemain seperti Hulk dan juga yang lainnya. Terus nabrak area-area dari Bigetron, membuat Bigetron kesulitan saat bermain di Irangel. Tapi nampaknya hal tersebut masih menjadi PR untuk Bigetron Red Alliance sampai di season Spring Split 2022 kali ini. Dan kita akan melihat juga dari semua rotasi tim-tim yang berada di area utara ngumpul ke area tengah. Selatan pun sama, naik ke arah utara. Ya, Senayang masih kosong ya, sudah mulai padat juga. Dan tadi ternyata ada pertemuan antara EVOS dan juga Genesis Dogma. Dan GD sudah berhasil menangkap satu player dari EVOS, yaitu Microfox. Dan saat ini EVOS juga menyisakan 3 player, otomatis mereka bakal ya harus bermain lebih tipis-tipis. Kalau mereka memaksa untuk tusuk ke bagian area tengah juga, wah lebih pukulan besar lagi. Karena kita mengingat sudah sangat padat di bagian area circle. Dan rotasinya dari Dewa United, Mas Sanskui lihat. Ya, mereka memiliki PR yang cukup besar. Tapi ini yang pastinya sudah diantisipasi oleh pemain-pemain Dewa United. Mereka sadar turun di ujung resikonya ya kayak gini. Mereka harus mencari celah di mana tempat yang kosong untuk mereka bisa masuk sedikit demi sedikit ke arah circle-nya. Dan kita melihat ternyata jalur yang dipilih oleh Dewa United sedikit melewati pemain-pemain dari Alter Ego Limax yang memang sedang panas-panasnya. Baru saja mendapatkan winner-winner chicken dinner. Mereka akan mencoba memulangkan satu persatu pemain Dewa United. Tapi
Dewa United juga tidak gerasa gerusuk, Granat. mereka bersiap untuk menyambut granat-granat panas. Ada 50% HP yang hilang dari seorang Steve Boy, langsung bergerak dengan sebuah bagi. Respon yang cepat ditunjukkan oleh Steve Boy. Tapi saat ini kita melihat Hans masih terus bertahan sendirian saja. Dengan sudah ada asap ini dibuka, apakah Hans bakal membuka sebuah tembakan? Betul sekali, memberikan tapi dari area lain. Teman-temannya memiliki vision yang begitu jelas. Dan beberapa peluru masuk ke arah badan dari anak-anak Alter Ego. Sama-sama saling 50-50 lah dari pertemuan yang ada saat ini. Tadi Steve Boy juga terkena cicilan damage granat. Dan juga mereka membalaskan juga untuk mengambil damage dari anak-anak dari Alter Ego. Dan saat ini pertemuan mereka sudah dibubarkan karena kayaknya tadi ada pawang gitu ya. Ya betul sekali. Apalagi kita tahu bersama saat ini Alter Ego Limax juga memiliki satu pawang yang berwarna hazelnut. Karena hazelnut saat ini tidak termasuk dalam roster untuk di PMPL Spring 2022 tapi menjadi spiritual engineering. Oh. Pawang doa. Pawang doa. Memang itu adalah sebuah mandat baru yang diberikan oleh Dapa kepada Hazelnut. Spiritual engineering. Iya, itu bahasa Inggrisnya pawang doa. Divisi doa dia. Divisi doa. Oke, teman-teman, kita melihat. Nah, ini dia. BNW, tim yang cukup kasar di PMPL Close Qualifier kemarin. Dan sudah mulai tersorot. Mereka sejauh ini masih cukup baik-baik saja. Sudah mulai memantau juga, membagi titik-titik mereka untuk mencari tambahan informasi. Tapi Kopin Lee otomatis sudah mendapatkan informasi mendengarkan kendaraan rotasi yang dilakukan dari anak-anak Alter Ego. Rotasi juga cepat ya mereka ya. Betul sekali, itu yang dilakukan oleh Alter Ego Limax. Mereka sadar di area mansion tadi tidak aman. Respon cepat ditunjukkan oleh pemain-pemain Alter Ego Limax. Hal tersebut juga sedang dilakukan oleh EVOS Reborn. Berpisah, dua rombongan dari EVOS ini mencoba untuk mencari di manakah tempat yang bisa mereka diami untuk sementara waktu. Ternyata Shake inilah yang dipilih oleh Lyzek dan juga KF untuk bisa bertahan sementara waktu berada di dalam circle-nya. Tapi Voin berada di area low ground juga menjadi salah satu tim yang harus diwaspadai oleh EVOS kalau mereka ingin mengambil tempat tersebut. Iya, betul sekali. Kalau kita membahas soal EVOS, kemarin sudah terbukti. EVOS ini kan ada 4 player, ada KF, Redface, Microfox dan juga Lyzek. Mereka tuh kadang saling membagi kesempatan. Kemarin sudah ada kesempatan dari Lyzek Esport. Dia berhasil kemarin last man standing dan membawa tim EVOS mendapatkan winner-winner chicken dinner. Apakah hari ini masih Lyzek atau ada lagi yang baru? Oh, nah, menjadi pertanyaan tersendiri, namun ternyata yang sudah terjawab adalah rasa penasaran kita. Circle selanjutnya menuju ke area mana? Ternyata circle yang ketiga berada di area tengah dari Erangel kali ini, di atas shelter sebelah kanan yang diincar atau yang dimiliki oleh circle-nya, membuat tim-tim yang tadi sudah mengisi school harus sedikit bergeser. Wah, betul sekali. Dan saat ini kita melihat di daerah Tulang Rosok. Saat ini sudah diisi oleh Geek dan juga tim Monofight kalau tidak salah tadi. Ya, betul dan sekali. ini dia pertemuan berikutnya lagi. Ini PR besar buat Dewa United ya. Kalau mau dibilang, mereka berotasi selalu bertemu dengan tim-tim. Apakah itu bakal strategi mereka untuk selalu untuk mau mencari poin atau memang mereka belum benar-benar terbaca harus bertemu dengan tim ini? Tapi saat ini di sisi lain GPX menerima tekanan dari zone 2 tumbang. Kapak mereka semakin tumpul. Bahkan Bilot mau dipulangkan langsung. Ada mineral di bagian kanan. Mineral cukup baik sekali performanya karena dia mempunyai banyak mineral. Push lagi ada Rosemary dan itu dia GPX. Kapak mereka tumpul. Benar-benar harus bocor dan kokereu. Wah, Dewa United juga kembali ratakan oleh BNW. 2 tim sekaligus dalam beberapa waktu saja, sekejap mata langsung hilang. Ya, sangat cepat fight demi fight terjadi di hari ini. Di match yang kedua kita melihat Dewa United mengalami hal yang sama seperti GPX. Tim yang tadi sempat dibahas oleh Dona dan juga Junior Out ternyata tidak mampu menjawab yang sudah diberikan kepada mereka, prediksi-prediksi yang sudah diberikan kepada mereka. Hal tersebut dipatahkan semuanya oleh tim-tim yang berada di match kali ini, di Erangel match yang kedua. Kita juga melihat dari Kean bergerak, dia berada di area Bukit Mansion. Pemain-pemain dari Scarlet Gaming, ini dia Elang yang memang selalu ingin berada di area high ground. Iya, ini dia Elang Utara, victim 365 dari anak-anaknya Koh Iman. Masih terus berjuang, Elang masih bermain di daratan ya teman-teman, belum terbang nih. Ya betul, itu yang terjadi. Pinky bersiap dia untuk melakukan spray.
mencoba untuk melakukan cut rotasi menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx. Onyx ini adalah tim yang juga harus cepat berbenah karena kalau kita lihat untuk di match demi matchnya di PMPL kali ini mereka belum terlalu stabil. Ada rotasi yang juga sudah ketahuan oleh pemain dari Scarlet Gaming karena memang itu adalah bukit yang harus diisi saat circle-nya menuju ke area dekat-dekat mansion. Itu area dekat dari bukit tersebut open semuanya. Hanya bukit itulah yang memiliki compound. Itu istilah kalau di komunitas itu rumah jumping Mas Sanskui. Rumah jumping karena bisa buat nge-jumping ya. Iya. Jadi kalau misalnya Om Victor kalau sudah mempunyai flare gun, dia kalau mau mencari mangsanya itu dia bakal terjun dengan terbang dengan motornya itu. Terbang sampai jumpingnya loncat di atas atap rumah dengan musik. Memang itu yang sering kita dengarkan saat melihat para kreator-kreator PUBG Mobile membuat konten. Betul. Dan saat ini diisi oleh tim Geek ya kalau tidak salah ya. Geek sudah mengisi area posisi tersebut. Otomatis vision mereka cukup jelas melihat ke berbagai arah. Saat ini juga Dunia Games masih bergerak tipis-tipis dari bagian bibir circle. Memantau ke area bagian kiri. Terlihat ada Genesis Dogma Kids yang belum begitu jauh meninggalkan area tersebut. Bukan Geek Reski Boga Skylight tadi yang mengisi area tersebut. Tapi Skylightnya udah pindah sekarang. Nah itu dia. Mencoba untuk menuju ke Geek tapi putar balik lagi karena dia sadar peluru-peluru panas yang dikirimkan Geek ternyata terlalu sakit membuat mereka harus memutar otaknya saat ini juga. Area mana yang coba diincar oleh Scarlet Gaming di rotasi selanjutnya. Bahkan Scarlet Gaming ini seakan seperti yang sudah dikatakan oleh Reski Boga. Mereka melakukan apa yang tadi Reski Boga katakan. Mereka punya MG3 berarti flare gun juga udah dilemparkan. Betul sekali. MG3. Wah itu senjata mematikan sih. Senjata tidak ada obat. Jadi waduh, kalau kalian mau dekat dengan cewek pakai MG3, otomatis dia terima. Wah betul. Kalau tembak pakai MG3 otomatis dia terima. Kan itu senjata yang sangat ampuh sekali. Tapi tadi saya agak sedikit revisi ya Mas Sanskui. Tadi saya bilang itu Victim 365 itu Elang Utara, tapi bukan. Ternyata Skylight Gaming yang Elang Utara dan Victim 365 ini kalau bilang Ninja Utara juga. Mereka sama-sama dari utara ya. Betul sekali. Kita juga melihat Ninja Utara ini sedang bergerak Kean bersama dengan pemain-pemain Victim yang lain. Ada sebuah pengusiran yang dilakukan oleh barrier BNW di compound ini. Ini adalah compound yang menjadi saksi pulangnya Dewa United yang terus nampaknya didiami oleh BNW untuk sementara waktu mengusir Victim 365. Victim 365 juga sama nasibnya seperti Skylight Gaming. Mereka harus berpindah cepat menuju ke tempat yang lain. Tapi tempat yang diincar juga ternyata sudah dimiliki oleh RRQ Ryu. Iya betul. Dan Sanskui kita melihat ini semakin menuju ke area yang sangat terbuka. Tidak banyak kompon dan benar sekali. Victim 365 mencoba tabrak ke area kompon yang diisi oleh 2 player. RRQ berhasil menangkap 1 player yang tadinya masih di atas mobil. Tapi itu dia! Granatnya langsung terkonek ke arah 2 player. Crash bersama Cilar terjatuh menyisakan Kean sendirian. Belum bisa mampu memberikan sebuah backup yang begitu on point. Sayang sekali. Victim 365 harus terpulangkan 3 player. Waduh! Ledakan ternyata datang dari pemain-pemain BNW dari arah yang cukup jauh membuat Victim 365 tadi melakukan sebuah blunder. Tapi kita lihat juga kali ini Banyu di area ini di dalam smoke-nya melakukan tembakan demi tembakan granat, membuat Banyu juga tidak bertahan di sana. Zone tiba-tiba dipulangkan seluruhnya oleh Bigetron Red Aliens. Wih, rata dalam sekejap mata saja. Tapi saat ini Aura Zai cukup berdekatan tapi belum diketahui posisinya dari anak-anak Aura. Zai menjadi elang yang menyatu dengan rumput. Saat ini kita belum melihat Zai melakukan sebuah tembakan. Namun Zai juga harus segera bergerak karena areanya Zai itu adalah blue zone. Setidaknya dia sudah bangkit dan saat ini MG3 ada di tangannya. Hans For You menjadi korban pertama. Akan coba mencari korban kedua tapi korban kedua dari Zai sudah ngacir. Bahkan tembakannya terlalu sakit dari Jaden mendapatkan Zai dan pulang ke arah lobby. Untung saja masih ada Jaden tapi saat ini juga Geek langsung saja kembali tabrak oleh anak-anak dari BNW. Katalis terjatuh atau juga kembali terjatuh nih. Sakan Tom bertahan di dalam asap. Tidak begitu lama. Predict shoot yang begitu on point dan dimenangkan oleh BNW lagi dan lagi mendapatkan sebuah cekungan. Berhasil retake juga. Peluang besar untuk BNW saat ini. Tapi ternyata sudah di luar circle juga. Waduh. Sangat disayangkan area yang sudah dimenangkan oleh BNW ternyata tidak membuat mereka aman. Tapi yang kita lihat saat ini adalah ronde ketiga
dari alumnus PMGC yang akhirnya bertemu kembali. Tapi pertemuan saat ini tidak terlalu imbang karena Bigetron Red Alliance hanya sisa 1 pemain saja. Genesis Dogma masih lengkap dengan 4 pemain mereka. Kopinli bersama pemain-pemain dari BNW harus segera bergerak dan itu yang mereka lakukan. Satar mencoba untuk buy one bersama dengan Luxi dan Luxi dipulangkan dengan cepat oleh Satar. Iya, buy one yang begitu seru dilakukan, begitu cepat juga Satar berhasil memulangkan sang last man standing dari Bigetron. 9 tim tersisa di menit ke-19 circle kelima. Kopinli memantau lagi Bigetron, RRQ yang masih bertahan di sebuah pinggiran bukit. Granatnya masuk ke dalam mangkuk, langsung terjatuh 2 player. Masih ada Voldemort bertahan di dalam asap berupaya menyelamatkan kembali 2 temannya. Akankah bisa? Nerveko juga kembali berjuang untuk melakukan regroup, tapi tidak menunggu lama. Flux, Kopinli langsung tabrak masuk. Wuhuu, hawi. Dapat 3 menyisakan Nerveko, sangat terbuka posisinya dan itu dia dipastikan RRQ. Nerveko cukup low, tidak punya banyak kesempatan ternyata. Aduh, dibakar. Awi dan RRQ puas di posisi ke-8. BNW cukup kasar saat ini. Ya, sangat-sangat menakutkan. Pemain-pemain dari BMW ini adalah tim yang harus diwaspadai untuk match kali ini. Mereka panas sekali, sangat garang. Pemain-pemain BNW, RRQ mengalami karma saat tadi victim 365 menabrak 2 pemain RRQ. Voldemort dengan cerdasnya melakukan knock dengan 1 granat menuju 2 orang. Tapi hal tersebut juga dialami oleh RRQ dari tangan BMW. 2 pemain knock dengan 1 granat saja. Kita berpindah menuju ke arah yang berbeda. KF melakukan sebuah tembakan demi tembakan. Cleo didapatkan juga, pulang seluruhnya pemain dari Onyx Esports. Berpindah lagi, Kenan juga mengalami hal yang sama. Dia mencoba untuk bisa mengkat rotasi dari Genesis Dogma Kids, tapi gagal dan di arah yang berbeda. Ternyata Miliano juga miss the moment, di mana tadi harusnya ada sebuah angle yang free menuju 1 pemain dari Alter Ego Limax. Holy Miliano saat ini harus kembali berjuang tapi disambut. Meledak, sudah mereka di tengah jalan, tapi tidak punya banyak waktu juga dari anak-anak Alter Ego. Harus kembali bergerak sedikit ke bagian depan untuk mendapatkan area bibir circle. Tadi banyak spray down yang kali 6 mereka tidak di-adjust. Ya. Wah, tapi cukup rapi. Itu kalau kita pasti sudah kayak awan ya. Ya, hero-nya sulit untuk ditahan Reski Boga. Tapi ini adalah kualitas yang berbeda. Ini adalah pemain-pemain profesional yang bermain di PMPL Spring 2022 dan kita melihat juga Fnatic ternyata tumbang karena blue zone-nya cukup sakit di area pemain Alter Ego Limax. Memang mereka berada di pinggir dari blue zone untuk sementara waktu, tapi revive masih terus diupayakan karena smoke juga sudah di pop up cukup tebal. Setidaknya saya melihat ada lebih dari 5 smoke yang di pop up di sana. Iya, mereka tidak punya banyak coveran lagi, cuma bermodalkan permainan utility asap untuk menjadi sebuah backupan mereka. Dan tentunya ada beberapa tim juga yang masih kuat dengan mendapatkan sedikit bebatuan, pepohonan dan juga ada kendaraan yang sudah menjadikan portingan permanen. Dan itu dia kembali prediksi kembali lakukan. Flux belum mendapatkan hit mark yang cukup dalam, tapi saat ini ada Kopinli di bagian depan, paling depan untuk mendekati ke arah anak-anak dari Alter Ego. Dimandikan lagi mereka dengan 2 granat, akankah berhasil terkonek? Spray ke arah kendaraan, tapi mereka sudah berpindah tempat. Tapi Booms membakar 1 anak dari BNW dengan Molly. Sementara waktu BNW belum terbendung, 13 elimination menjadi bukti kalau mereka masih ingin elimination lagi. Namun ternyata 1 pemain dari Genesis Dogma Kids, Daybot, menghukum BNW karena tadi terlalu terbuka 1 pemain mereka sehingga sisa 2 saja saat ini. Harus sedikit menahan tempo pemain-pemain BNW, tidak boleh terlalu terlihat karena mereka juga tidak berada di area yang cukup enak karena Genesis Dogma terus mengincar pemain-pemain BNW. Iya, betul sekali, dan kita lihat Genesis Dogma kayaknya obat mereka sudah mulai bereaksi nih. Ya. Sudah mulai pas sekali waktu mereka sudah datang. Saat ini mereka masih bertahan masuk dalam top 5. Cukup kuat menguasai bagian area circle, tapi mereka juga harus menahan datangnya tim point dari area bawah kanan. Tapi juga mereka belum mendapatkan vision. Masih permainan utility yang terus dilakukan dari seorang Satar untuk menahan ketiga player dari Void. Akankah berhasil? Banyak sekali utility yang belum on point. Terlihat lagi kepala spray dan kembali ke hitmarknya masuk dan difiniskan, dijatuhkan dengan granat susulan. On point sekali, Satar mengocar ngacir pertahanan dari anak-anak Void. Tapi hati-hati, jangan terlalu fokus ke satu titik. Ada Nyongs di bagian kanan yang mencoba flank. Oh my god. Ya, kita lihat ini depan. Dia pemain-pemain dari Genesis Dogma Kids juara bertahan. Kita mencoba kembali bangkit. T-Rex yang mulai bangun sudah tidak turu lagi. T-Rex yang dimiliki oleh Genesis Dogma Kids. Daybot lagi-lagi mendapatkan 1 knock menuju ke arah pemainnya sedang melakukan flank. Nyong
didapatkan di sana. Hanya sisa Alpha saja yang sedang berada di area depan dari Void Esports. Alpha tidak mempunyai first aid lagi sama sekali. Dia harus kembali bertahan melakukan proning dengan setengah HP-nya. Tapi hati-hati, GD masih mempunyai banyak PR. Hampir saja boom sedikit melenceng ke bagian belakang. Hampir tertangkap dari seorang Flux yang melakukan proning. Utility kembali lontarkan. Ada Molly dan juga granat. Tapi Booms masih cukup aman. Alter Ego juga masih bertahan di bagian kiri. Terus diganggu dari seorang KF. Menangkap seorang Super Una dan langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Poin masuk lagi. Masih kebingungan. Poin dan juga GD saat ini mereka harus membagi visa mereka ke arah Alter Ego ataupun ke arah BNW. Namun Genesis Dogma mereka terus mengamuk untuk match kali ini. Kopin Lee mencoba untuk mendapatkan satu persatu pemain-pemain dari Genesis Dogma. Tapi ini dia permainan Genesis Dogma yang ditunggu-tunggu. Bermain dengan rapat, backup yang cepat ditunjukkan oleh satu persatu pemain-pemain Genesis Dogma. Membuat mereka masih lengkap dengan 4 pemainnya. Banyak pertanyaan datang dari hari kemarin sampai hari ini. Kemana saja Genesis Dogma, dan dijawab di match kali ini. Iya, dan ini masih sangat seru sekali. Kita melihat ketiga tim tersisa yang benar-benar 3 tim buas juga. Tapi kembali Alpha harus tertangkap dan langsung dikonfirm. 10 poin elimination sudah dikantongi dari anak-anak Genesis Dogma. Hati-hati Daybot, sangat terlihat tapi cukup disiplin dari seorang Debs. Menonton saja Kenan yang sedang tertangkap. Masih menahan lagi untuk bertahan mendapatkan placement yang cukup baik. Semakin dekat, tapi oh my god, Debs 2K88. Debs menginginkan knock pasti. Dia nggak mau hanya memberikan hit saja ke arah Genesis Dogma. Dia sadar backupnya cepat sehingga dia mau kalau pemain Genesis Dogma knock langsung ada confirm elimination. Tapi Genesis Dogma sedang sibuk menuju ke arah Alter Ego Limax. Akhirnya Debs 2K bangkit mendapatkan satu pemain-pemain dari Genesis Dogma. Ternyata bukan Debs, itu adalah Potato. Justru Debs ditangkap oleh Genesis Dogma Kids. Iya, ini dia 2 tim tersisa. GD berhasil masuk dalam top 2. Tapi saat ini mereka mengalami sebuah kelumpuhan. Booms tidak bisa diselamatkan. Sudah dipulangkan. Dan saat ini kembali 3 melawan 2. Ada spirit yang dilakukan 2-1. Daybot sendirian di bagian kanan. Semakin dekat mencari tambahan informasi. Nichil masih mempunyai kendaraan yang bisa lagi. Mereka lebih pede untuk maju ke bagian depan dan bisa menjadikan fortingan. Semakin dekat, maju tipis-tipis. Ini mereka berdekatan, Ponbit dan juga Potato. Sangat bahaya sekali ketika mereka terkena granat. Ya, itu yang terjadi. Harus berhati-hati, harus menjaga jarak. 2 pemain dari Alter Ego Limax. Peruntungan pertama dilakukan atau dicoba oleh seorang Potato menuju ke arah Daybot. Belum ketahuan juga posisi Daybot. Tidak ada damage yang masuk dan kita melihat ini dia antara Alter Ego Limax yang mengulangi kesuksesan dengan back to back WWCD, atau justru Genesis Dogma Kids mendapatkan momentumnya. Dan akhirnya ini dia jawaban dari selama ini. Turu deh bangkit sudah Genesis Dogma Kids. Kalau kata orang-orang dari Palembang, rotasi kusubang, dicaci nggak tubang, dipuji nggak terbang. Genesis Dogma Kids menjawab semua keraguan dengan winner chicken.